Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan Jumat kali ini patut kita terus meningkatkan rasa syukur kita, terus meningkatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat dalam hidup kita, terutama nikmat sehat yang hari ini kita sama-sama tahu di lingkungan kita sedang terjadi gelombang pandemik COVID-19 yang sangat mengerikan. Allah masih sayang sama kita, Allah masih peduli dengan kita, Allah ingin terus agar kita menambah pahala dengan ibadah kepadanya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dengan perjuangannya dan kegigihannya maka kita hari ini dapat memeluk agama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setiap kita pasti memiliki tujuan dalam hidup, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 201, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui tujuan hidup dari seorang muslim. Umat Islam diberikan oleh Allah seperti yang tadi kita bacakan tadi, sebuah ayat yang memandu kita agar kita dapat meraih tujuan jangka pendek kita, yaitu bahagia di dalam dunia, dan juga tujuan jangka panjang agar kita bahagia di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, tujuan jangka pendek yaitu bahagia di dalam keduniaan, bahagia di dalam dunia. Kenapa disebut jangka pendek? Karena berpatokan dari usia kita, berapa lama kita dapat hidup di dunia ini. Bisa kita katakan mungkin kita bisa hidup 60 tahun, mungkin kita bisa hidup 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun. Apabila kita saat ini sudah menginjak kepala di 40 tahun usia kita, maka berapa waktu lama lagi kita akan hidup di dunia? Apalagi apabila kita sudah menginjak usia 50 tahun, berapa lama lagi kita akan hidup di dunia? Apalagi kita yang sudah menginjak kepala 6, maka tidak ada alasan lagi untuk kita membekali diri kita dengan amal soleh, dengan kebaikan, agar kita dapat bertemu dengan Allah dengan membawa pahala yang banyak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, bahagia di dunia, fit dunya hasanah, adalah tujuan jangka pendek yang ingin kita raih. Bagaimana kita bisa bahagia di dalam dunia ini? Yaitu agar kita bisa menjadi orang yang sukses. Kehidupan yang sukses di dunia, kehidupan yang bahagia di dunia dapat kita raih dengan prestasi kita dalam bekerja, prestasi kita dalam ilmu pengetahuan, prestasi kita dalam menumpuk pengalaman, dan juga prestasi tersebut, kesuksesan tersebut mungkin datang dari keberuntungan atau nasib yang kita miliki. Prestasi kerja dapat kita miliki apabila kita memang memiliki etos kerja yang baik. Dan ilmu pengetahuan yang kita miliki pun
dapat kita raih apabila memang kita giat dalam belajar. Maka kesuksesan di dalam dunia ini tidak akan pernah kita raih apabila kita tidak pernah bekerja keras. Belum pernah ada sejarahnya seorang yang malas akan menjadi orang yang sukses. Sering kita lihat mungkin di lingkungan kita, mungkin pun kita sendiri yang mengalami, mungkin kita tidak tampan, tapi kita bisa sukses. Mungkin kita bukan keturunan orang kaya, tapi kita bisa sukses. Mungkin orang tua kita bukan direktur, bukan pemilik perusahaan, namun kita bisa sukses dengan menjadi manajer di perusahaan kita saat ini. Itu adalah bentuk kebahagiaan yang harus kita syukuri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Agama Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup ini. Ada makalah ulama yang sangat terkenal, bekerjalah seolah kamu hidup selamanya, dan beribadahlah seolah-olah kamu akan mati besok. Ini adalah sebuah bentuk keseimbangan yang harus kita laksanakan sebagai orang Islam, sebagai umat muslim. Di mana kita dituntut untuk bekerja keras, menumpuk kekayaan, bekerja keras untuk menumpuk harta, seolah-olah harta itu kita akan nikmati sepanjang hidup kita, agar kita tetap semangat. Memang manusia pada dasarnya adalah senang untuk memiliki harta yang banyak. Dan jangan lupa keseimbangan yang kedua adalah kita dituntut untuk beribadah seolah-olah kita akan mati besok. Coba kita bayangkan, apabila hari ini seandainya kita divonis mati oleh pengadilan, minggu besok ataupun besok pagi kita akan ditembak mati oleh tim regu tembak, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan beribadah semaksimal mungkin. Kita pasti akan meneteskan air mata di sujud kita. Kita pasti akan lebih istiqomah lagi dalam membaca Al-Quran. Dan kita pun memiliki harta yang banyak, pasti kita akan sedekahkan sebaik mungkin, karena kita tahu bahwa besok adalah hari terakhir kita. Maka itulah keseimbangan yang diajarkan oleh agama Islam, di mana kita harus bekerja keras dan juga kita harus beribadah secara maksimal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ada para ulama yang mengatakan bahwa orang sukses dia memiliki keberuntungan. Keberuntungan ini dapat kita tarik bahwa adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Kesiapan ini tentu saja kesiapan dalam ilmu pengetahuan, kesiapan dalam pengalaman. Berapa banyak kesempatan yang berada di hadapan kita, berapa banyak kesempatan tawaran bisnis ataupun kesempatan dalam naik jabatan menjadi manajer ataupun kesempatan menjadi pimpinan cabang yang ditawarkan kepada kita, namun lewat begitu saja karena diri kita merasa tidak siap, namun merasa diri kita tidak memiliki ilmu yang pantas untuk menjadi pimpinan di perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai umat Islam harus terus mengasah kemampuan kita, mengasah terus pengalaman kita dalam bekerja di bidang yang kita minati dan bidang yang sedang kita geluti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau kita tidak mau berubah dari sisi mindset kita, kita tidak mau merubah dari sisi ilmu kita, keilmuan kita, pengalaman kita, bertambahnya relasi, maka Allah pun tidak akan merubah keadaan kita saat ini. Mungkin saat ini kita dalam keadaan di bawah, mungkin saat ini kita serba kekurangan harta, kekurangan segala banyak hal. Tapi yakinlah, apabila kita merubah apa yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu, maka Allah akan memberikan kesempatan tersebut. Dan kesempatan bertemu dengan kesiapan, maka itulah kita disebut orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Seorang muslim yang sukses itu mereka memiliki keyakinan yang tinggi bahwa Allah itu maha kaya, bahwa Allah itu penuh rahmat dan ampunannya. Maka sekali kita berdoa, jangan pernah ragu bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan adalah pemilik para pejuang, pemilik para pekerja keras, pemilik orang yang pantang menyerah. Lalu target kita, tujuan jangka panjang yang ingin kita raih berikutnya adalah bahagia di dalam akhirat. Kenapa disebut jangka panjang kita hidup di akhirat? Berapa usia kita apabila kita di dalam akhirat? Apakah usia kita nyampe 1000 tahun? Apakah usia kita 2000 tahun? Lebih daripada itu.
kita akan kekal abadi di dalam akhirat. Tapi ingatlah, tujuan jangka pendek yang kita lakukan saat ini akan sangat berefek kepada tujuan jangka panjang yang akan kita raih di dalam akhirat. Sekecil apapun tindakan kita, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan jahat, akan sangat memberikan efek yang luar biasa di dalam akhirat nanti. Kita zalim terhadap orang, maka Allah akan membalasnya di dalam api neraka. Kita baik terhadap orang, maka kita akan diberikan balasan berupa surga. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di dalam akhirat itulah yang harus kita raih bersama. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kebahagiaan di akhirat dapat kita raih dengan prestasi-prestasi ibadah yang kita lakukan, berupa sholat, berupa naik haji, puasa, bacaan Quran, sedekah yang kita lakukan, dan juga berbakti kepada orang tua. Itu adalah prestasi ibadah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Sholat, jangan pernah sekalipun kita tinggalkan sholat kita. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sesibuk apapun waktu kita, kita harus bisa mengatur waktu sholat kita. Katakanlah kita sedang meeting dengan bos, dengan klien kita, mungkin kita bisa permisi sebentar untuk sholat, karena sholat adalah kewajiban seorang muslim. Jangan mau kita kalah dengan hal-hal yang bisa kita bilang adalah tujuan jangka pendek yang mengalahkan tujuan jangka panjang kita. Sholat hanya membutuhkan waktu 5-10 menit, tapi meeting yang kita lakukan bisa berjam-jam lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tujuan jangka pendek akan memberikan efek kepada tujuan jangka panjang yang ingin kita raih. Salat adalah tujuan utama kita untuk mendapatkan prestasi dalam ibadah kita. Salat 5 waktu yang kita lakukan harus kita sempurnakan, baik dari sisi bacaan maupun dari sisi ketepatan waktu. Dan juga salat-salat wajib kita akan sempurnakan juga dengan salat-salat sunnah yang ingin kita raih pula. Kita harus rajin dalam salat sunnah duha agar rezeki kita menjadi banyak. Kita pun harus rajin untuk sholat tahajud agar segala keinginan kita, agar segala cita-cita kita tersampaikan. Ma'asyiral muslimin, dan juga sholat ini adalah senjata utama bagi kita umat Islam, karena dengan sholat ini kita akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya, semua manusia memiliki masalah. Setiap dari kita pasti memiliki problematika hidup. Namun dengan sholat, Allah akan mengecilkan masalah tersebut. Dengan sholat, Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka. Demikian khutbah singkat ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله على العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي